Bisnis kamu bertumbuh, lalu ada investor yang lirik untuk beli perusahaan kamu. Atau jangan-jangan kamu lagi bikin startup, lalu kamu pingin cari investor. Gimana kita jual kepemilikan perusahaan kita? Kita ngobrol di video kita hari ini. Halo, selamat kenal, nama saya Yusuf Arifin Yusuf. Bagi kalian yang baru pertama kali main ke channel ini, di channel ini saya biasa sharing tentang pasar saham, tentang investasi, tentang bisnis maupun seputar tentang properti. Dan hari ini saya akan sharing mengenai right issue. Mungkin kalian udah nggak asing lagi dengan berita-berita F&B ya, contoh misalkan seperti kopi kenangan ya, ada pendanaan seri A diinjek berapa ratus juta US dollar, seri B sekian, seri C sekian. Atau brand F&B lainnya seperti Hungry diinjek oleh venture capital dengan total berapa rupiah. Nah, maksudnya gimana? Dan kalau kita punya startup atau kita punya usaha, ada orang yang pingin masuk ke perusahaan kita, bagaimana caranya? Yuk kita ke kantor. Pertama, kalau kalian mikir, ya misalkan seperti founder dari Kopi Kenangan, dia makin lama makin kaya. Ya, separuh benar, separuh tidak. Kenapa? Karena dia mungkin kaya secara valuasi, tapi realnya dia mungkin tidak terima cash dalam jumlah yang besar. Karena pemikirannya adalah dia bukan menjual kepemilikan dia kepada investor. Ya, kita ambil contoh, kita baca berita dulu ya, dari seri A, seri B, seri C seperti apa. Nanti pelan-pelan kita akan mengerti step by step-nya seperti apa. Oke, kita sekarang baca berita dari bisnis.com. Ini ada Kopi Kenangan kembali raih pendanaan seri A ya. Dan kita bisa lihat ini kurang lebih nilainya sekitar 20 juta US dollar. Lalu kita berikutnya, kita akan lihat pendanaan yang berikutnya itu adalah Kopi Kenangan menerima pendanaan seri B senilai 109 juta US dollar. Kita bisa lihat ya, seri B secara valuasi itu sudah lebih besar lagi, dan kita bisa lihat ya, ini sudah ada venture capital yang cukup terkenal misalkan seperti Sequoia Capital dan juga Horizon Ventures dan lain-lain. Nah, berikutnya ini yang terakhir mungkin di 2021 Desember tanggal 28 ya, ini mendapatkan lagi seri C 1,3 triliun. Kita bisa lihat ya, Kopi Kenangan resmi menyandang status unicorn selesai mendapatkan suntikan pendanaan seri C tahap pertama senilai 96 juta US dollar atau sekitar 1,3 triliun. Nah, kalau di sini seri C tahap pertama, mungkin masih ada tahap kedua dan tahap selanjutnya kita nggak tahu. Nah, kita akan ambil dari topik Kopi Kenangan ini dan kita akan implementasi ke bisnis kita yang mungkin masih kecil ya. Coba kita lihat di file Excel. BTW, kalau kamu berbadan hukum PT itu ya, kalau bisnisnya besar tidak bisa hanya kamu sendiri, pasti harus ada lebih dari satu kepemilikan. Makanya kita ambil contoh di sini adalah kamu sendiri dan misalkan si B teman kamu. Nah, misalkan kalian bikin satu perusahaan jual makanan gitu ya, atau boba gitu ya, kita ambil contoh. Nah, kamu punya 600 lembar saham ya, dan harga per lembar saham itu adalah 1 juta rupiah. Maka kamu menyetor dana 600 juta rupiah dan total kepemilikan kamu di perusahaan tersebut adalah kamu mempunyai 60%. Oke, berikutnya teman kamu si B ya, kamu minta join patungan, kalau nggak kamu mungkin berat ya. Harganya sama per lembar sahamnya 1 juta rupiah dan dia mempunyai 400 lembar saham. Ya, total dia punya 400 juta, disetor dana juga, total kepemilikan dia adalah 40%. Jadi secara valuasi perusahaan boba kalian ini nominalnya adalah 1 miliar dan juga di sini total kepemilikan ada 100% dimiliki oleh kalian berdua. Ternyata ya, mungkin bisnis kalian boba ini booming dan buka di mall ternyata ramai sekali. Lalu kalian pingin buka toko kedua, ketiga, keempat, tapi pingin buka sekaligus dan duitnya nggak cukup ya, karena butuh beli mesin, butuh hire team, butuh sewa, bayar di mall dan lain-lain. Jadi kalau pakai duit sendiri, duitnya nggak cukup. Tapi kalian sendiri kalau pinjam di bank, ya mungkin kalian ngerasa juga berat karena bunganya tinggi. Lalu ada
ternyata ya ada orang atau ada investor baru yang ingin menginvestasi di perusahaan kalian. Boleh nggak nih saya join ke perusahaan boba kalian? Nah, kita akan lihat seperti apa step by step-nya ya. Biasanya venture capital atau para investor itu tidak ingin beli sahamnya dari pemilik yang lama. Mereka lebih senang perusahaan kamu, perusahaan boba kamu, ambil contoh di sini, itu menerbitkan saham baru. Kenapa? Kalau venture capital beli sahamnya itu dari kamu, itu untungnya ada di kamu. Secara pribadi, kamu duit itu yang bisa buat foya-foya, buat apapun bisa. Tapi kalau right issue, uang itu dimasukkan di perusahaan. Jadi di kas perusahaan, bukan di kas kamu pribadi. Nah, jadi uang itu untuk apa? Ya untuk membuka toko lebih banyak lagi, buat ekspansi supaya lebih cepat, supaya menghasilkan laba lebih banyak lagi, atau mungkin bisa mendapatkan new customer lebih banyak lagi. Nah, itulah penggunaan dari dana yang diinvestasikan oleh venture capital. Kita ambil contoh di sini, perusahaan kalian sangat menguntungkan sekali. Ya, brand boba kalian ngantri di mana-mana, ngantri ya. Dan misalkan dengan modal 1 miliar, kalian dalam 1 tahun bisa menghasilkan laba 1 miliar juga. Ya kurang lebih seperti Kopi Kenangan di awal-awal kan, mereka tanpa investor pun mereka udah bisa buka beberapa toko dengan modal sendiri dan mereka dalam keadaan profit. Ya. Nah, maka dari itu sampai contoh misalkan di sini kalian menerbitkan 400 lembar saham baru. Ya, 400 lembar saham dan dengan harga per lembar sahamnya bukan 1 juta lagi. Naik yang menjadi 3 juta. Lalu kalian mendapat pendanaan 1,2 miliar. Maka modal di store menjadi 2,2 miliar. Ya, dan di sini total dalam perusahaan ini mempunyai 1.400 lembar saham. Cuman harganya berbeda-beda aja. Lalu, pertanyaannya bagaimana kita bisa menjual harga 3 juta dari yang sebelumnya menjadi 1 juta? Ya, karena ini misalkan dalam perusahaan ini, sampai contoh adalah perusahaan yang sangat profit. Ya, kalau kalian tadi bisa lihat dalam 1 tahun bisa BEP dengan asumsi yang sama, investor ini nggak ragu-ragu, ya kan? Sekarang saya menginvestasi 1,2 miliar dengan saya punya kepemilikan 28,57% di perusahaan ini. Kurang lebih itu saya dalam 4 tahun itu bisa balik modal. Berarti kan lumayan unik. Dan misalkan lagi kalian bisa kasih tahu ke new investor ini, kalau kedepannya kalian punya rencana pendanaan lagi seri B, seri C, bahkan kedepannya pinginnya IPO, ya kan, agar ya perusahaan ini menjadi perusahaan publik dan makin disenangi oleh masyarakat. Wah, makanya saya rasa ya harga 3 juta ini tidak akan mahal. Tapi kebalikannya kalau ternyata perusahaan kalian belum menguntungkan, ya harga 3 juta ini tentu akan menjadi mahal. Jadi harga ini baik lagi tergantung dari profit kalian, tergantung dari potensi kalian, ya kan? Nah, ambil contoh di sini ya. Nah, tadi kan kalian punya 60% kepemilikan. Karena menerbitkan 400 lembar saham baru atau namanya right issue, ya kan? Nah, di sini ya kepemilikan kamu berkurang ya atau terdilusi menjadi 42,86%. Ya, teman kamu si B dari 40% itu terdilusi juga menjadi 28,57%. Dan sini investor dia mempunyai kepemilikan 28,57%. Lalu kamu bisa nanya, loh kalau gitu kepemilikan saya berkurang dong dari 60 menjadi 42,86. Secara teori memang benar, tapi secara valuasi, ya valuasi kamu di perusahaan ini menjadi 1,8 miliar. Naik 3 kali lipat. Yang tadinya valuasi kamu di perusahaan ini itu cuman 600 juta, sekarang naik 3 kali lipat. Kenapa? Karena ada new investor ini yang masuk 3 juta rupiah. Dan kamu bisa aja jual ke orang lain dengan harga 3 juta rupiah. Kamu bisa bilang, loh, ada investor baru kok investasi 3 juta. Berarti kalau kamu mau beli harus dengan harga yang sama, nggak mungkin dengan harga yang lebih murah. Kalau nggak, si investor ini rugi dong, dia beli dengan harga kemahalan. Nah, makanya saya bilang 3 juta ini menjadi make sense secara valuasi. Setelah 1 tahun kemudian, kita ambil contoh di sini ternyata perusahaan boba kalian makin ramai dan antreannya panjang sekali ya, dan keuntungan kalian dengan tadi adanya right issue dan modal yang bertambah 1,2 miliar menjadi 2,2 miliar,
itu ternyata satu tahun bisa menghasilkan 2,5 miliar. Hanya ambil contoh saja, ya. Dan ternyata ya brand kalian makin digemari oleh masyarakat. Dan ternyata ya ada orang investor baru lagi nih, ya, yang ingin join ke kalian, ya, karena kalian lihat punya masa depan yang bagus dan lihat historinya 2 tahun terakhir cukup bagus. Maka kita sebutkan misalkan ini adalah seri B. Ya tadi pendanaan seri A, sekarang seri B. Nah, maka kita sama seperti yang tadi, menerbitkan saham baru, masih 400 lembar saham baru. Tapi harganya sekarang bukan harga 3 juta lagi. Sekarang kita jual lebih mahal lagi karena nanti ke depannya perusahaannya semakin bagus. Jadi kita jual mahal. Kita jual 5 juta per lembar saham dengan pendanaan 2 miliar. Ya, supaya perusahaannya makin growth-nya makin cepat. Ya, kita bisa membuka makin banyak toko, makin dikenal oleh masyarakat, tidak hanya di Jabodetabek, tapi bisa ke seluruh Indonesia. Nah, kita bisa lihat, ya, total modest store menjadi 4,2 miliar dan jumlah saham di perusahaan ini menjadi 1.800 lembar saham. Nah, yang tadinya awal-awal itu kamu punya 60% ya kepemilikan, sekarang berkurang menjadi 33,33%. Si B berkurang, si new investor berkurang, dan pendanaan seri B, si new investor ini juga hanya mempunyai 22,22%. Nah, kita bisa lihat, secara valuasi awal-awal, kamu hanya 600 juta di perusahaan ini, sekarang seri A 1,8 miliar, dan di seri B, ya, valuasi saham kamu di perusahaan boba ini menjadi 3 miliar. Ya, sudah naik 5 kali lipat dari pertama kali kamu bikin brand ini. Ya, kamu bisa lihat kepemilikan kamu berkurang. Ya, tapi jangan salah, ini juga yang dilakukan oleh startup lainnya atau brand-brand yang lainnya. Ya, kita ambil contoh misalkan seperti Pak William Tanuwijaya, founder daripada Tokopedia. Ya, porsi dia di Goto itu tidak lebih dari 10%, ya, tidak lebih bahkan dari 5% kalau nggak salah. Tapi sekarang dia sudah menjadi seorang triliuner. Kenapa bisa? Ya karena valuasi Goto sudah sangat besar sekali, sangat mahal sekali. Jadi walaupun dia punya dikit, ya, tapi dia sudah menjadi sangat kaya secara valuasi. Nah, ini juga teorinya sama persis. Ya, kalau kamu bisa jual, ya, terbitkan saham baru terus, karena kamu growth-nya luar biasa, ya, kamu juga bisa seperti itu. Valuasi saham kamu di perusahaan tersebut makin lama makin mahal. Tentunya kalau kita lihat misalkan seperti di Hungry, ya kan, atau seperti di Kopi Kenangan, itu mereka perusahaan F&B dan mereka bukan perusahaan teknologi, tapi mereka sudah dalam keadaan profit. Makanya ada venture capital yang mau juga investasi di perusahaan seperti mereka. Tapi ada juga perusahaan yang startup, basisnya teknologi. Banyak juga venture capital yang ingin masuk di seperti itu. Kenapa? Karena mereka lihat yang perusahaan ini growth-nya sangat luar biasa dan kemungkinan nanti ke depannya mungkin bisa diakuisisi lagi, bisa IPO lagi, maka valuasinya semakin besar. Nah, setelah IPO mungkin mereka akan exit karena mungkin harganya itu udah berkali-kali lipat gitu ya. Nah, oleh karena itu tidak harus kalian dalam keadaan profit, yang penting kalian mungkin bisa mengakuisisi customer dengan secara cepat, punya pertumbuhan yang sangat cepat, itu juga menarik dari si investor. Nah, kalau kamu sudah mengerti right issue di private company seperti kita ambil contoh di perusahaan boba ini, maka apabila kamu baca laporan keuangan atau apabila ada corporate action yang menyebutkan perusahaan ini akan right issue, kalian sudah mendapatkan konsepnya, ya. Kalau perusahaan ini akan menerbitkan saham baru dan dana itu tentu sesuai dengan kebutuhan perusahaan akan digunakan untuk apa-apa ya, tergantung perusahaan itu sendiri. Jadi saya rasa ya sudah tidak ada masalah lagi pengertian tentang right issue di perusahaan publik yang perusahaannya sudah listing di Bursa Efek Indonesia. Nah, terakhir, bagaimana perusahaan kita bisa mendapatkan pendanaan? Ya, paling gampang sebenarnya nggak usah jauh-jauh seperti venture capital. Kita bisa mungkin dari keluarga kita, dari saudara kita, dari teman kita, dari koneksi kita. Kita bisa mulai dari situ. Tapi yang terpenting daripada itu adalah bagaimana kita mengelola perusahaan kita. Bagaimana future ke depannya, bagaimana setelah mendapatkan pendanaan ini kita punya rencana apa, kita harus bikin bisnis plan terlebih dahulu.
Kalau enggak, mana ada investor yang mau investasi di perusahaan kita. Jadi jangan mikir, wah tiba-tiba bisa kaya mendadak. Tapi kita balik lagi, bagaimana kita bisa mempercepat kita punya growth di perusahaan kita. BTW, apabila kalian ingin beli file Excel tentang red issue ini, kalian bisa klik link di bawah. Hanya cukup traktir saya dengan minimal 10.000. Cuman kalau kalian mau traktir lebih lagi, 15.000, 20.000 ya terserah kalian ya. Saya akan lebih senang. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat kalian. Main juga ke Instagram saya Yusuf Arifin Yusef. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam cuan. Bye-bye.